Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab soal UTS Ikatan Kimia dalam bentuk video. Identifikasi ilmuwan-ilmuwan berikut dan jelaskan apa semangatnya terhadap perkembangan teori kuantum, Planck, Einstein, de Broglie, Bohr, Elsbert, dan Schrödinger. Yang pertama, Planck. Fisikawan Jerman Max Planck menerbitkan hasil studinya mengenai efek radiasi terhadap benda hitam. Teori Planck menyatakan bahwa energi radian terbuat dari komponen seperti partikel yang disebutnya sebagai kuantum. Teori ini memberikan kejelasan mengenai fenomena alam yang belum terpecahkan seperti perilaku energi panas pada benda padat dan sifat penyerapan cahaya pada tingkat atom. Yang selanjutnya, Einstein. Einstein sejarah teori kuantum dari relativitas E, mc2 tidak terlepas dari peluncuran jurnal pada tanggal 17 Juni 1905 oleh Albert Einstein. Ia mengaplikasikan penelitian ke dalam 4 makalah yang memiliki dampak besar sehingga mengubah kepercayaan dalam hukum fisika. Ia mempengaruhi definisi manusia diketahui mengenai cahaya, waktu, dan materi. Selanjutnya, de Broglie menyatakan bahwa sifat gelombang terkandung dalam semua benda yang ada di dunia. Teori kuantum lama menjelaskan mengenai dua sifat yang sama antara gelombang dan partikel. Gelombang memiliki sifat-sifat dari partikel, sebaliknya partikel memiliki sifat gelombang. Selanjutnya, Bohr. Niels Bohr pada tahun 1885 sampai 1662. Teori Bohr diperkenalkan oleh atom sebagai jenis miniatur planet mengitari matahari dengan elektron-elektron mengelilingi orbitnya sekitar bagian pokok. Tetapi dengan perbedaan sangat penting, dia membuat sumbangan terhadap teori baru dan lewat diskusi-diskusi dan tulisan-tulisan. Dia menolong membuatnya menjadi sistematis. Selanjutnya, Elsbert. Prinsip ketidakpastian Elsbert dicetus oleh fisikawan Jerman Werner Elsbert pada tahun 1927. Ketidakpastian ini bukan hanya masalah pengukuran, tetapi hasil yang tidak bisa disangkal dari penggabungan sifat partikel dan gelombang. Yang selanjutnya, Schrödinger, dirancang oleh fisikawan Australia Erwin Schrödinger pada tahun 1935. Apa yang dilihatnya sebagai masalah interpretasi kepondingan mekanika kuantum yang diterapkan pada objek sehari-hari. Selanjutnya, soal nomor 2. Hitunglah panjang gelombang de Broglie berikut. Sebuah elektron yang bergerak dengan kelajuan 1,00 dikali 10⁻³ m/s. Yang B, sebuah bisbol dengan massa 215 gram dengan kelajuan 65 km per jam. Apa yang dapat kamu simpulkan? Yang A, diketahui P sama dengan 1,00 dikali 10⁻³ ms. M-nya 9 kali 1 kali 10⁻⁻31 kg. Yang H-nya 6,6 dikali 10⁻34 joules. Ditanya itu lambda. Jawab, lambda sama dengan H sama dengan M per Pi. 6 dikali 6 sama dengan 10 dikurang 34, 10⁻34 per 9 kali 1 dikali 10⁻31 kg. 1 kali 1,00 dikali 10⁻3. Hasilnya 0,72 kali 10⁻5 m. Yang B yang diketahui itu M sama dengan 215 gram, P 65 km per jam, H-nya 6,6 dikali 10⁻34. Jadi jawabannya itu Pi lambda sama dengan H per M kali Pi. 6,6 dikali 10⁻34 sama dengan 215 kali 65. Yang ketiga, apa yang membedakan tingkat energi pada atom dengan atom berelektron banyak? Analislah. Kalau menurut saya, energi elektron dalam atom hidrogen hanya ditentukan oleh bilangan utamanya. Pada atom berelektron banyak, energi elektron ditentukan oleh bilangan kuantum utama N dan bilangan kuantum momentum sudut. Yang keempat, 4 bilangan kuantum diperlukan untuk mencari secara lengkap tiap elektron di dalam atom. Jelaskanlah keempat bilangan kuantum tersebut dari mana diperoleh. Bilangan kuantum utama atau N. Bilangan kuantum utama menentukan tingkat energi orbital atau kulit atom. Yang B, bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut menyatakan subkulit. Bilangan kuantum azimut dapat mempunyai nilai semua bilangan bulat mulai dari 0 sampai dengan N dikurang 1 untuk setiap nilai N.
Yang C, bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik menyatakan orientasi orbital dalam ruang. Bilangan kuantum magnetik mempunyai nilai semua dengan bulat mulai dari -1 sampai dengan +1 termasuk 0. Bilangan kuantum gerakan perputaran elektron pada sumbu ini disebut rotasi. 3, bilangan kuantum didapat dari persamaan Schrödinger dan 1 terdapat di dalam momentum sudut. Yang kelima, tulislah pelajaran atau nilai-nilai Islam karakter Qur'ani yang dapat kamu ambil dalam setiap pertemuan. Teori kuantum dapat dibuktikan pada perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bisa diartikan sebagai materi atau fisik ketika melakukan perjalanan perubahan menjadi energi atau cahaya, lalu menjadi materi lagi ketika kembali, sehingga untuk perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tidak perlu waktu yang lama. Selanjutnya, tidak terdapat celah yang paling besar pada diri seseorang selain kemampuan untuk sempurna, tetapi tidak mau berjuang untuk meraihnya. Abu Thayyib Al-Mutannabi. Yang selanjutnya, tidak ada satupun di antara kita yang sama sekalipun kembar siam. Sidik jarinya akan berbeda, agar kita manusia semakin bertakwa dengan mengetahui kebesaran Allah dengan segala keberagaman ciptaannya. Itulah jawaban UTS saya. Sekian, terima kasih.